Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daru Pratomo, mahasiswa program studi Dr. Ilmu Teknik Sipil Universitas 11 Maret Surakarta, angkatan tahun 2020, dalam rangka memberikan sebuah pemahaman terhadap tugas yang berkaitan dengan mata kuliah Sustainability dan Kaidah Ilmu Pengetahuan. Saya akan memberikan sebuah ulasan yang berkaitan dengan RT RW Kabupaten Klaten dengan mengambil tema pembangunan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan alam, mengurangi dampak bencana dalam kehidupan. Kabupaten Klaten secara geografis terletak di wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Klaten terletak di antara kota-kota yang berbatasan sebelah utara, yakni Kota Boyolali, sebelah timur dengan Kota Sukoharjo, sebelah selatan Kabupaten Gunung Kidul, sebelah barat dengan Kabupaten Sleman. Luas total Kabupaten Klaten sebesar 70.035 hektar yang terdiri dari 26 kecamatan dengan kecamatan terluas yakni berada di Kemalang dengan luas 5.881 hektar, sedangkan yang terkecil berada di Klaten Tengah seluas 955 hektar. Nah, kalau melihat peta dalam tayangan slide ini, bahwa kita melihat wilayah-wilayah yang berada di Kabupaten Klaten ini beragam, mulai dari puncak yang tertinggi sampai dengan daerah datar yang membentang dari utara ke selatan. Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi 3 dataran, yakni wilayah lereng Gunung Merapi, yaitu bagian utara yang tadi sudah saya sebutkan di Kecamatan Kemalang tadi. Kemudian wilayah dataran bagian tengah, dan wilayah berbukit Gunung Kapur bagian selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul. Melihat keadaan alam yang sebagian besar adalah dataran rendah dan didukung dengan banyaknya sumber air, maka daerah Kabupaten Klaten merupakan daerah pertanian yang potensial di samping menghasilkan kapur, batu kali, pasir yang berasal dari Gunung Merapi. Topografi wilayah Kabupaten Klaten bervariasi antara 0 sampai dengan di atas 2.500 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah didominasi daerah dengan ketinggian 100 sampai 200 meter di atas permukaan laut, yakni seluas kurang lebih 38.526 hektar atau sekitar 55,02%. Ketinggian tempat berkaitan dengan persyaratan tumbuh tanaman dengan sinar matahari dan temperatur yang terbuka. Kalau kita lihat di dalam peta kontur pada slide ini menunjukkan
bahwa kelerengan permukaan dari wilayah Kabupaten Klaten itu mulai dari utara, yakni Kecamatan Kemalang yang berada di lereng Gunung Merapi ke arah selatan sampai dengan perbatasan Gunung Kidul yang tadi sudah disebutkan bahwa di sana bukit dan Gunung Kapur. Mengacu kepada rencana tata ruang wilayah Kabupaten Klaten yang selanjutnya disingkat RT/RW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten yang merupakan penjabaran dari RT/RW provinsi yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi akuifer yang berguna sebagai sumber air. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka. Tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Kawasan rawan banjir adalah dataran yang berbentuk flat, cekungan yang sering atau berpotensi menerima aliran air permukaan yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan kiri, serta menimbulkan masalah yang merugikan manusia. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Pemerintah Kabupaten Klaten, dalam hal ini Bupati Klaten, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten berlaku tahun 2011 sampai 2031. Dari uraian yang di atas yang berkaitan dengan kondisi alam yang ada di wilayah Klaten, bisa saya sampaikan di slide ini bahwa wilayah utara yakni lereng Gunung Merapi, di sana ada potensi alam yang luar biasa kaitannya dengan potensi alam galian C. Di samping itu, ini di sebelah kanan ini ada tempat wisata yang tidak kalah menarik pemandangan alamnya, yaitu wisata Deles. Kemudian potensi yang lainnya di bawah lereng Gunung Merapi dan Merbabu, di sana ada Umbul Cokro yang sebelah kiri ini. Terus kemudian yang sebelah kanan ada Umbul Ponggok yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat luas berkaitan dengan tempat wisata air. Dan potensi di sana di samping potensi untuk pariwisata juga eksploitasi untuk air baku, air minum juga merupakan sebuah potensi alam yang sangat luar biasa manfaatnya. Kondisi yang
menggambarkan di bawah ini ada slide yang di sana ada tempat pariwisata kaitannya dengan candi. Terus kemudian di tengah kota ada taman kota yang berkaitan dengan untuk area penghijauan kota, juga hutan kota, hutan gergunung merupakan bentuk perwujudan dari apa yang menjadi tujuan dari perda ini untuk memberikan ruang terbuka hijau. Potensi sumber mata air yang berada di wilayah Kabupaten Klaten sangat luar biasa keberadaannya, yakni berada menyebar di 70 titik yang diidentifikasi dalam catatan survei yang pernah dilakukan, yakni yang debitnya di atas 10 liter. Di sana ada 70 titik yang masih aktif. Nah, ini bisa diberikan sumber mata air yang nilainya sangat fantastis, yakni di sumber mata air Ingas, besaran debit yang bisa dihasilkan dari sana 1.300 liter per detik. Kemudian sumber mata air Ponggok 860 liter per detik. Sumber mata air Doyo 322 liter per detik dan seterusnya. Ini adalah potensi alam yang nilai aset berkaitan dengan potensi mata air, dan ini dibuktikan oleh salah satu kepala desa, yakni Kepala Desa Ponggok, seperti kami tayangkan dalam video berikut ini, menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua untuk menggali potensi desa masing-masing sesuai dengan karakter dan kelebihan dari masing-masing desa. Khususnya Desa Ponggok memberikan sebuah contoh bagaimana seorang kepala desa bisa menggali potensi untuk berbagai upaya kemajuan di desa dalam rangka untuk mesejahterakan masyarakat di desanya. Berikut adalah bentuk tayangan video inspirasi dari Kepala Desa Ponggok. Silakan untuk dinikmati. Air merupakan berkah dari Tuhan. Air menjadi sumber kehidupan. Air akan memberi manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia jika dikelola dengan bijaksana. Inilah yang kemudian menjadi inspirasi bagi Junaidi Mulyono, Kepala Desa Ponggok, yang memiliki gagasan mengelola wisata air untuk kesejahteraan warga desanya. Pemirsa, saat ini saya berada di kantor Kepala Desa Ponggok. Wow, bisa lihat ya pemirsa, bangunannya megah sekali. Saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat sosok pemimpin muda yang membangun desanya melalui wisata air sehingga berhasil menjadi inspirasi bagi desa-desa di sekitarnya. Selama 30 menit ke depan, saya Aquila Romauli akan menemani Anda dalam program Inspirator Desa dari Desa untuk Indonesia.
Desa Ponggok tergolong beruntung karena memiliki potensi air yang melimpah. Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah ini dianugerahi 5 mata air atau dalam bahasa Jawa disebut umbul, seperti Umbul Besuki, Umbul Sigedang, Umbul Ponggok, Umbul Kapilaler, serta Umbul Cokro. Debit airnya pun berbeda-beda, tetapi debit yang paling tinggi ada di Umbul Ponggok, yakni mencapai 735 liter per detik. Adalah Junaidi Mulyono, putra asli Desa Ponggok yang lahir 40 tahun silam, yang membuat terobosan pembangunan dengan memanfaatkan air sebagai sumber pemasukan bagi desanya. Dan melalui air itu, bapak dari 2 orang anak ini sukses mengangkat ekonomi warganya menuju sejahtera. Ini mata air Sigedang, yang salah satu mata air di Desa Ponggok. Yang mana di Ponggok ini ada 5 mata air, yang mana kita memang di dataran rendah antara Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Jadi kita di sini di Ponggok ini potensinya itu adalah air. Saya pengen tahu nih Pak, bagaimana sih Pak awal mulanya Bapak membangun, mengembangkan desa di sini? Bahwasanya Ponggok ini memiliki banyak potensi air. Dan dulu Ponggok tahun 2004 ini masih daerah. Dalam menata rencana tata ruang wilayah Kabupaten Klaten masa tahun 2011 sampai dengan 2031, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Klaten yang meliputi beberapa aspek yang diantaranya adalah jaringan jalan Kabupaten Klaten yang menghubungkan kecamatan satu dengan kecamatan lainnya untuk memberikan sebuah akses kemudahan baik untuk sarana prasarana transportasi yang bisa memberikan sebuah kontribusi kepada masyarakat untuk kemudahan dalam melakukan aktivitas, baik aktivitas dalam aspek perekonomian, wisata, maupun religi yang bisa mendukung aktivitas dan kegiatan masyarakat Kabupaten Klaten maupun pengguna jalan yang lainnya. Jaringan jalan Kabupaten Klaten, ruas jalannya sebanyak 361 dengan total panjang jalan 776.646 km yang menghubungkan 26 kecamatan, 391 desa, dan 10 kelurahan. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Klaten berkaitan dengan pemeliharaan dan pengawasannya. Dengan adanya sarana jalan sebagai sebuah sarana prasarana transportasi, beberapa tempat yang ada di wilayah Kabupaten Klaten dalam slide ini ditayangkan. Salah satu di antaranya tempat wisata di Rawajombor yang berada di wilayah bagian selatan Kabupaten Klaten, didukung oleh terminal kelas A di Kabupaten Klaten yang bernama Terminal Insinyur Soekarno, bisa memberikan sebuah layanan untuk sarana transportasi umum. Kemudian dicerminkan juga bahwa di Kabupaten Klaten ada industri tradisional berkaitan dengan industri kain lurik yang berada di daerah Pedan.
ini menjadi sebuah ikon dari Kabupaten Klaten untuk memberikan kontribusi dalam budaya melestarikan apa yang menjadi peninggalan dari leluhur kita, yakni dengan adanya lurik. Industri yang mendukung untuk konstruksi, yakni adanya tempat pabrikan dari beton yang dimiliki oleh Wika, berada di Ceper, terbentang luas di sana, juga bisa memberikan sebuah dukungan bagi pembangunan yang berhubungan dengan konstruksi beton. Nah, slide ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Klaten, baik pariwisata, kemudian industri ada di wilayah yang bisa dikembangkan dan terdapat akses jalan-jalan yang tadi sudah disampaikan di atas, kemudahan sarana-prasarana untuk menunjang kelancaran dari kegiatan-kegiatan tersebut. Rencana pola ruang Kabupaten Klaten yang sudah terpetakan bahwa peta tersebut menggambarkan pola tata ruang yang sudah direncanakan dalam kurun waktu 2011 sampai 2031, di mana potensi pertanian yang berada di Kabupaten Klaten sangat terdukung dengan adanya daerah irigasi yang sebanyak 495 dengan total luas cakupan pengairan 34.769 hektar, di mana kewenangan dan tanggung jawab atas daerah irigasi tersebut 5 DI seluas 2.716 hektar menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah dan sisanya menjadi kewenangan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Klaten seluas 32.053 hektar. Dalam peta rencana pola ruang wilayah Kabupaten Klaten, kita bisa membaca bahwa di sana ada kawasan untuk resapan air, di mana wilayah tersebut diharapkan dalam perencanaan itu bisa memberikan sebuah kontribusi untuk melestarikan sumber-sumber air agar lestari bisa dijadikan sebagai recharge area untuk wilayah yang sudah disediakan, yakni di daerah bagian atas Kabupaten Klaten, yakni daerah Kemalang, daerah Manis Renggo, Karangnongko, Kecamatan Jatinom, dan Kecamatan Tulung. Nah, ini wilayah atau kecamatan yang berada di lereng Gunung Merapi. Maka pantas bahwa wilayah-wilayah tersebut diharapkan menjadi wilayah resapan air. Di tempat yang lain, di Kabupaten Klaten, terdapat wilayah yang mempunyai potensi rawan bencana alam yang berupa tanah longsor yang berada di wilayah perbatasan dengan Gunung Kidul, juga ada di bagian utara, yakni juga di daerah Kemalang juga ada, Manis Renggo juga ada, Prambanan, Wedi, Mbayat, Cawas, Gantiwarno. Merata, ada beberapa titik rawan bencana tanah longsor yang perlu menjadi perhatian. Nah, peta-peta ini memberikan kita pemahaman bahwa wilayah-wilayah tersebut menjadi perhatian kita semua untuk mitigasi bencana alam. Berkaitan dengan pengelolaan kawasan untuk ruang terbuka hijau yang belum bisa terpenuhi secara optimal sesuai dengan
RTH yang direncanakan, bahwa pengelolaan kawasan yang belum optimal membawa dampak tidak terpenuhinya RTH dan penyangga atas perubahan penggunaan lahan dan terusiknya alam dampak eksploitasi dan pembangunan menimbulkan ketidakseimbangan alam yang berupa banjir diantaranya. Dari gambaran peta luas wilayah Kabupaten Klaten yang seluas 70.035 hektar secara keseluruhan, luas wilayah kawasan perkotaannya seluas 20.017 hektar. Di dalam perencanaan RT/RW bahwa RTH rencana untuk luas kawasan perkotaannya itu 8.556 hektar. Namun saat ini baru 282 hektar untuk keberadaan RTH ini. Sangat jauh untuk target yang direncanakan. Nah, ini diantaranya yang memicu adanya ketidakseimbangan alam atas dampak dari pembangunan yang menimbulkan ketidakseimbangan yang diantaranya berupa banjir diantaranya. Hal lain yang memicu ketidakseimbangan itu yakni di slide sebelah kiri ini adalah penambangan yang tidak berizin. Nah, ini sebenarnya tempat-tempat yang seharusnya menjadi tempat resapan air secara tidak prosedural digunakan sebagai tambang galian C. Nah, ini menjadi pemicu juga untuk terjadinya air permukaan yang ketika hujan itu tidak bisa meresap ke dalam tanah dan menimbulkan limpasan air permukaan, dan tentunya kalau itu terjadi secara terus-menerus, berdurasi lama, akhirnya akan menjadi genangan yang tentunya dampak itu akan terjadi di daerah yang dataran rendah. Di gambar yang sebelah kanan ini adalah potret dari galian C yang memang itu diperuntukkan karena di wilayah sungai yang di sana terjadi endapan pasir yang bisa untuk dikelola dan bisa dieksploitasi untuk material galian C. Dengan kejadian penyimpangan dan tidak terpenuhinya dari rencana RTH, wilayah-wilayah yang perlu menjadi perhatian, khususnya di wilayah dataran rendah Kabupaten Klaten, meliputi Kecamatan Bayat, Kecamatan Cawas, Kecamatan Ceper, Gantiwarna, Juwiring, Karangdawa, Pedan, Prambanan, Trucuk, Wedi, dan Wonosari. Nah, ini menjadi langganan tergenangnya wilayah tersebut. Hampir tempat-tempat itu 3-4 tahun terakhir ini menjadi langganan banjir. Dan setiap tahun kejadiannya adalah semakin buruk dari tahun ke tahun, belum ada perubahan mengarah kepada perbaikan. Nah, ini terjadi seperti yang tadi kami sampaikan bahwa kami bisa menarik sebuah hipotesis bahwa dari peristiwa banjir ini terjadi karena berkurangnya kemampuan permukaan tanah menyerap dan menahan air. Sehingga saat hujan, air permukaan mengalir menuju ke tempat yang rendah pada wilayah-wilayah yang rawan banjir tadi, berlangsung lama dan terakumulasi menjadi sebuah genangan di sana. Nah, ini sebuah potret buruk dari tidak terjaganya alam oleh perilaku kita yang belum bisa memenuhi
rencana dari kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh pemerintah. Masukan maupun solusi untuk mengatasi khususnya masalah banjir ini, untuk mengatasi masalah air permukaan dengan cara membuat tangkapan air hujan yang berupa permukaan tanah dibuat terasering, khususnya di bagian lereng-lereng pegunungan. Di sana kebanyakan dieksploitasi untuk ditanam tanaman keras. Nah, ini perlu menjadi sebuah perhatian, dan sekarang juga ada tanaman hutan rakyat di sana, itu bahkan ditanami dengan tanaman yang berumur pendek, di mana itu rawan untuk terjadinya erosi. Kemudian langkah selanjutnya, menutup muka tanah dengan tanaman yang bisa menahan air atau menghijaukan hutan dan meresapkan air ke dalam tanah dengan cara membuat bangunan tangkapan air, baik itu berupa biopori, sumur resapan, bendung, atau embung yang berfungsi sebagai sarana masuknya air ke dalam tanah. Upaya ini untuk mempertahankan alam sebagaimana fungsinya, sustainability, agar dampak buruk pembangunan bisa dikurangi. Demikian ulasan kami berkaitan dengan RT/RW yang berhubungan dengan sustainability untuk keberlanjutan khususnya ditinjau dari lingkungan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.